Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Adik-adik semua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah semua yang telah hadir pada siang hari ini Allah berkahi langkah-langkahnya, berkahi kehidupannya, capai semua hajat-hajatnya, baik dari hajat dunia maupun hajat akhiratnya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah lama kita tidak membahas apa yang menjadi kebutuhan batin kita bersama. Di mana setiap orang hidup itu mereka tidak hanya butuh energi tubuh, tapi seseorang itu juga butuh energi batin. Energi tubuh kita kalau dalam 24 jam tidak dibuat tidur, tubuh kita tuh sudah lunglai, sudah kelelahan, sudah kehabisan energi. Jarang-jarang ketemu orang bisa gak tidur 3 hari, kecuali kalau dia terjangkit suatu penyakit tertentu. Karena keumuman tubuh maunya diistirahatin, tidak lewat dari 24 jam kecuali badan kita ini mau istirahat. Kalau tubuh ini butuh energi dengan diisi istirahat, bagaimana kiranya hati? Hati kita itu sebetulnya juga tidak kalah butuhnya untuk diistirahatkan. Hari ini banyak orang menjerit-jerit lelah mental. Orang bilang lelah mental karena terlalu sibuknya fisik, pikiran dan lain sebagainya. Padahal boleh jadi kamu itu sudah lama tidak memberi jeda pada hati. Boleh jadi kamu itu sudah lama tidak memberi ruang hatimu untuk diberi nutrisi. Makanya hatimu akhirnya pun kelelahan. Dan itu yang kamu rasa, ternyata lelahnya hati lebih menyiksa daripada lelahnya fisik. Banyak orang dibikin capek seharian, bangun tidur seger lagi. Tapi herannya kalau yang lelah itu hati, kadang-kadang sudah ditidurin berkali-kali, tapi lelahnya enggak juga hilang. Karena ternyata cara tidurnya hati dengan cara tidurnya tubuh itu beda. Hati dibikin tidur, yang dimaksud dengan istirahat hati itu apa? Hati itu cuman butuh istirahat dari kesibukan dunia. Itu istirahatnya hati. Hati itu cuman butuh jeda. Jedanya kita dari ngurusin urusan dunia.
Jadi kalau ada orang hari ini merasa, aduh saya sepertinya lelah mental, ya, yang lelah mentalnya, yang lelah psikisnya dengan masalah apapun itu, kayaknya itu tanda hati sudah memberi alarmnya. Alarmnya disuruh apa? Istirahat. Tapi istirahatnya gak sama dengan yang hari ini diajarkan oleh orang-orang dari sosial media. Kan apa? Healing, healing, healing. Tujuan healing itu apa? Bikin kamu jeda dari kesibukanmu yang ada. Tapi kalau ada orang healing, tangannya masih sibuk ngurusin scroll TikTok atau scroll sosial medianya, walaupun ada di atas gunung Everest. Iya, walaupun ada di atas gunung Everest, katanya, waduh saya lagi healing nih. Itu gak bakal dapet energi apapun di hatinya, gak bakalan. Tapi kalau yang disebut dengan jeda ini adalah sebagai istirahat hati dengan kamu mengosongkan diri sejenak untuk melupakan kesibukanmu di luar sana dengan perkara-perkara dunia, lalu kamu ganti sibukmu, rehatmu dengan kamu beralih. Alihnya mengalih kemana? Ayo, ternyata hati itu istirahatnya ketika dia mengingat Sang Pencipta. Jadi kalau saya bilang tempat ini adalah tempatmu menghealing hati. Tempat ini tempatmu memberi nutrisi hati. Karena di tempat ini kamu punya pikiran terjeda dari urusan dunia, lalu kamu beri nutrisi hatimu dengan mengingat Allah Sang Pencipta. Kamu mengingat Allah. Makanya lupa tuh urusan tugas kuliah, sekolah, kerja, yang lagi galau-galau, gara-gara mungkin ditinggal sama mantannya. Gitu. Kamu jeda. Yang jeda tuh bukan pikiran sebetulnya, yang jeda hatimu. Hatimu teralihkan dalam mengingat seluruh hal yang berkaitan dengan dunia, karena kamu hari ini sedang diajak memberi nutrisi, mengistirahatkan hati dengan kamu mengingat Allah Sang Pencipta. Nah makanya kalau orang sudah tahu nih nikmatnya duduk di majelis-majelis atau nikmatnya mencari kumpul-kumpul dalam perkumpulan yang positif, dia pasti sadar. Ternyata obat saya bukan datang ke pintu-pintu yang mendengarkan, tapi obat saya datang ke pintu di mana saya diingatkan akan Tuhan saya. Jadi kalau saya datangnya ke pintu yang ngedengerin, cuman curhat doang kamu. Kamu cuman curhat, udah curhat bayar lagi. Tuh, bayangin, kamu curhat, kamu yang curhat, kamu yang bayar. Kamu salah pintu. Tapi kalau kamu datang ke pintu yang tepat, di situ kamu bukan hanya mengutarakan dan ingin didengarkan. Karena bahkan pintunya Allah itu tidak butuh suara apapun dari lisanmu. Karena semua kebisingan yang ada di batinmu didengar oleh Allah, walau itu ada di paling dasar dari lubuk hatimu. Karena cara dengarnya Allah gak kayak cara dengarnya orang-orang lain, gak kayak cara dengarnya para dokter, gak kayak cara dengarnya orang-orang ahli pakar. Katanya yang hari ini mampu mengontrol orang-orang yang berada dalam kegelisahan dan lain sebagainya. Gak sama. Kesana kamu tenang, tapi hanya sesaat saja. Tapi ketika kamu datang ke pintunya Allah, kamu datang diingatkan kepada Allah, kamu datang diingatkan kasih sayang Allah gitu ya. Kamu datang, kamu diingatkan betapa Allah cinta kepadamu, sayang kepadamu, betapa Allah sangat menanti kehadiranmu. Kamu diingatkan itu, ini hatimu istirahatnya, nikmatnya luar biasa. Ya Allah, pulang-pulang itu efeknya bisa
dalam kurun waktu yang cukup lama. Mau ketemu galau lagi tuh lama. Mau ketemu masalah lagi tuh dengan kegalauan yang ada itu lama. Kenapa? Karena kamu habis datang di pintu yang paling benar. Pintunya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah yang telah melangkahkan kaki-kaki kalian semua untuk bisa melangkah ke tempat-tempat yang mulia ini, ingatlah, ketahuilah bahwa tidaklah kalian melangkah ke sini melainkan karena Allah yang menggerakkan hati untuk kalian mau melangkah ke sini. Dan itu artinya Allah Subhanahu wa taala hari ini, saat ini, detik ini tidak lepas mengawasimu, memperhatikanmu, memberikan dan mencurahkan kasih sayangmu kepada dirimu lantaran kamu hari ini dipilih oleh Allah untuk bisa kembali mengingat Allah. Kembali mengingat Allah. Maka mudah-mudahan insyaallah semua yang datang hari ini di sini pulang dengan hati gembira, hati yang lapang, jauh dari gundah gulana, jauh dari masalah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan pulang juga dari sini menjadi pribadi yang tentunya sehat fisik, sehat mentalnya, ya insyaallah kuat fisik dan juga kuat mentalnya, insyaallah lahir batinnya menjadi orang yang sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Udah lama nih kita tidak membahas tentang pesan cinta seorang Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, ya, yang memberikan kepada kita nasihat-nasihatnya yang mulia agar ini menjadi salah satu nutrisi bagi hati kita dan menjadi bekalan untuk kita dalam mengarungi kehidupan kita bersama. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 7 ya. Kemarin saya sempat bahas bait yang paling akhir tapi pembahasannya singkat. Hari ini ingin saya uraikan lebih dalam dan dilanjutkan dengan syair-syair lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa khudh balaghaka min dunyaka was'abihi sa'yal mujiddi ila maulaka wahtasibi. Ambillah kadar yang mencukupi dari duniamu, dengannya berusahalah sebagaimana usaha orang yang tekun menuju Tuhanmu, maka di sini pertimbangkanlah amal-amalmu. Apa nih maksudnya? Wa khudh balaghaka min dunyak. Kita diingetin, ambillah dari kekayaan semesta ini, dari kekayaan dunia ini sekadar yang mencukupi. Kamu ambil, kamu mau kerja, kamu mau jadi orang sukses, kamu mau cari nafkah nanti atau sekarang. Tapi ingat pesannya, ambil, tapi sesuai dengan kadar cukup aja. Cukup. Kadar cukup nih relatif. Ada orang yang dikasih uang 10.000 dia cukup. Ada orang yang dikasih dia ngerasa saya cukupnya 20.000. Ada yang lebih parah, dia ngerasa cukup 50.000. Ada yang ngerasa dikasih berapa aja gak cukup-cukup. Ada. Nah, kadar cukup itu relatif. Allah tidak membatasi cukup itu. Tapi Allah kembalikan kepada kita, kamu yang tahu untuk cukupmu. Kalau kamu ngerasa, misal kerja dengan gaji sebulan 1 juta itu kurang, itu hakmu kata Allah. Boleh gak saya pindah cari kerja ke tempat yang gajinya 3 juta sebulan? Boleh-boleh aja, kamu yang tahu cukupmu. Tapi pesannya apa yang mau disampaikan? Ambillah kadar yang mencukupi dari duniamu. Kadarnya yang mencukupi duniamu. Artinya gini loh, kalau sama dunia itu jangan berlebih-lebihan, kelihatannya seolah dikasih segini ngomongnya kurang terus.
Kenapa hari ini banyak orang pengangguran? Bukan lapangan kerjanya yang sedikit, tapi bisa dikatakan salah satu juga sebabnya para pencari kerja yang terlalu ribet di awal. Ribet di awal. Belum nyobain dikasih gaji 1 juta. Siapa tahu nerima gaji 1 juta itu disisipin sama Allah berkah di dalamnya, kamu bisa hidup di situ. Tapi enggak, dari awal nyicipin belum kagak mau. Saya maunya gajinya yang sebulan sekian. Akhirnya apa? Enggak ini, enggak itu. Akhirnya ngapain? Duduk manis di rumah. Jadi orang pengangguran, yang disalahin nanti siapa? Katanya lapangan kerja minim, padahal inna ardullahi wasi'. Bumi Allah ini luas. Kamu tidak boleh berpikir nafkahmu itu dibatasi oleh kadar lapangan kerja yang diciptakan oleh orang lain. Bukan. Karena Allah tidak mengandalkan rezeki kita di situ. Allah kan suruh kita mengandalkan rezeki kepada Dia. Dari sini kepada semua adik-adik, anak-anak, wah kamu mau cari dunia? Boleh. Mau ngumpulin sebagian daripada dunia? Boleh. Ambil jatahmu, ambil yang menurut cukup bagimu. Kejar seperti apa yang kamu anggap ini baik untukmu. Gak ada larangannya. Gak ada, tapi kamu harus ingat. Ingatnya apa? Berlebih itu seringkali membuat kita gagal tujuan, hilang fokusnya. Seperti perumpamaan orang-orang yang serakah, terlalu serakah ingin mendapat imbalan, pada akhirnya gak ada satu pun tujuan yang berhasil dia capai. Ini untuk anak-anak muda sekarang nih, ini harus diingat baik-baik. Rezeki itu nominal, bukan soal. Yang bikin kita bisa merasa cukup itu berkah. Kalau kita dikasih banyak sekalipun sama Allah, tapi yang Allah cabut berkah, kamu gak akan pernah ngerasa cukup. Tapi sedikit masih kita ngerasa kurang, itu berarti bukan cuman kita yang salah, tapi Allah juga cabut berkahnya. Karena di sana ada orang yang hidupnya sebulan cuman dapat 300.000, 500.000, tapi sekeluarga bisa makan. Dia juga kalau mikir-mikir kok bisa, gak kepikir. Ternyata itu bukan tentang nominal, tapi itu tentang berkah yang Allah kasih di balik rezeki. Nah, ini anak muda harus paham konsep ini. Kenapa Rasulullah mau kita itu berpagi-pagi di dalam mencari nafkah? Karena di antara yang Nabi doakan, burika ummati, ini doa dari Nabi. Umatku diberkahi di waktu pagi. Pagi-pagi habis sholat subuh, habis berdoa, sholat duha, kemudian pergi mencari nafkah. Itu pasti berkah hidupnya. Berkah rezekinya. Kenapa? Karena dia ngejalanin apa yang Nabi suruh. Lah, maaf. Sekarang banyak anak muda bercita-cita pengen jadi bisnis, pembisnis, penghasil, investment dan lain sebagainya. Bangunnya jam berapa itu? Jam berapa tuh bangunnya? Coba. Di sini kalau lagi pada libur dah, jangan ngomongin kalau lagi pada kuliah. Kalau lagi pada kuliah mah gak seru itu. Karena kamu terikat oleh tanggung jawab. Kita bicara saat kita sedang tidak terikat oleh tanggung jawab. Kamu kalau lagi libur, kalau lagi kosong, jujur, bangun jam berapa? Pagi apa siang? Siang. Kita bangun siang. Saya kasih tips nih. Tidur pagi boleh dikerjain kalau udah sholat duha. Kalau belum sholat duha jangan, itu nyebabin miskin.
Jadi kenapa sekarang orang tuh pada susah nyari rezeki? Sebabnya tidur pagi. Ya. Bagi pedagang, bagi pekerja, pamalih tidur pagi. Pamalih bahasa orang tua dulu ya. Tapi kalau kamu bicara rezeki, para ulama pun sepakat pedagang jangan tidur pagi. Tapi kalau kamu pengajar, kamu nggak terikat sama apa? Pekerjaan dagang. Kamu nggak terikat. Kamu boleh habis duha tidur pagi. Karena kamu pengajar. Kamu pendakwah doang. Saya ingat dulu ada seorang Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, masih hidup beliau. Salah satu muridnya Sayyid Muhammad bin Ali Abbas An-Namaki. Satu waktu dia sedang istirahat di rumah salah satu keluarga. Itu Habib lucu, nggak pernah tidur dalam posisi orang tidur normal. Tidurnya ngapain? Tidurnya itu kayak orang sandaran dalam posisi kaki dilipat kayak raja lagi duduk muttaqi, tau nggak? Raja lagi duduk senderan di bantalnya. Dia kalau tidur begitu, duduk, padahal dia setel TV-nya nggak ditonton, matanya merem, tidurnya gitu. Satu waktu Sahibul Baitnya ngelihat nih Habib kok tidur mulu pagi. Kan bukannya Nabi doain rezeki di waktu pagi. Ini kok habis wirid, habis ini, habis duhaan, dia tidur dengan gayanya. Ini berdetak hatinya. Kok tidur? Kata dia bilang, kok tidur sih? Ini kan bukannya pamalih, bukannya apa? Wah, rupanya ini Habib punya indra keenam. Dia perasaan, ngerasain kalau ini dia diomongin. Ana nggak dagang, ente pedagang. Ane tidur nggak apa-apa, kalau ente tidur jangan. Kalau kamu orang yang sedang berusaha mencari rezeki, hindarin tidur pagi. Kecuali kamu tuh udah settle, mau ancang-ancang santai-santai boleh. Ini mulai belum, dapat belum, ada penghasilan kagak, tapi cita-cita aja. Ya, cita-cita aja. Itu kita perlu waspada. Oke. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali orang ngajakin kita untuk kaya mendadak. Kaya mendadak banyak cara, diiming-imingin dengan bentuk investasi. Ya. Nah, bahkan sekarang itu apa namanya? Main saham, trading istilahnya atau apapun itu bisa di-download di handphone kita. Zaman dulu orang kalau main trading mantengin komputer dan lain sebagainya. Sekarang enggak, siapa aja bisa. Dan bahkan itu diedukasikan berulang-ulang di dalam sosial media. Saya ingatkan kepada kamu anak-anak remaja semua. Trading, saham, itu judi. Judi itu haram. Dagang itu halal. Kamu pengen cari nafkah, gak ada orang ngehasilin ancang-ancang kaki di dalam rumah. Cuman menang handphonenya doang. Gak masuk di akal. Kamu anak muda, kamu harus punya karya, harus berpikir dengan kritis. Bagaimana caranya aku menghasilkan? Bukan duduk seperti orang yang dicekoki oleh apa yang ditayangkan oleh ponselmu, hanya dengan duduk manis di rumah, kaya. Itu cuman dongeng itu. Iya, hati-hati kamu untuk tertipu. Masukin duit, investasi. Yang ngomong judi itu bukan kita pakar ulama. Yang ngomong judi orang-orang pemainnya sendiri. Ditanya non muslim, jadi trading itu, saham itu judi apa enggak? Judi. Karena cara mainnya sama. Naruh duit, barang yang dibeli apa? Beli. 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 Barang yang dibeli apa?
Ayo saya mau tanya. Kamu naruh duit di situ, barangnya mana? Dari hukum jual beli aja sudah diharamkan. Karena beli gak ada wujud, belinya gak ada fisik. Terus kamu jual beli apa? Jadi mainan kita dulu di monopoli, ya mainan monopoli dulu tuh, sekarang digambarin di dalam ponsel kita. Invest, beli saham ini, beli saham itu, dibohongin kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Itu hati-hati. Ya, saya nggak pernah tuh perdalam lebih dalam tentang itu. Tapi cukup sampai di sini. Kenapa banyak orang hari ini yang nggak punya semangat untuk menghasilkan lebih, nggak punya gairah untuk bergerak, karena mereka itu selama ini terkungkung oleh iming-iming dusta. Mana ada orang mau berhasil suruh ancang-ancang kaki di rumah, itu mana ada. Kamu cari dimanapun riwayatnya, nggak ada. Sekelas orang, kalau kita bilang yang kaya banget di Indonesia ini, dia pernah ngeluarin statement gini, saya mau cari rezeki yang kalau saya tidur saya tetap dapat uang. Katanya kalau saya tidur saya tetap dapat uang. Kan ada tuh statementnya begitu. Emang kamu kira dari awal dia mulai bisnis, terus dia bercita-cita saya tidur saya dapat uang? Gak ada. Tanya orang itu yang ngomong begitu, tidurnya semalam berapa jam? Baru kamu tahu nanti. Gak ada. Bangkit. Hei anak muda, kamu wanita-wanita, di tanganmu akan lahir orang-orang yang akan menentukan nantinya generasi ini seperti apa. Kalau dari sekarang kita cuman duduk doang, nonton doang, main ponsel aja, kemudian dengan segala iming-iming kita terbuai, khalas mau jadi apa? Pertama yang harus kita benar-benar buang dari diri kita, bangun pagi. Bangun pagi. Karena ini tidur pagi itu sudah jadi wabah. Wabah bagi anak muda. Semuanya hobi tidur pagi. Kayaknya kalau nggak tidur pagi nggak afdol. Nggak afdol. Orang-orang yang CFD kebanyakan pencitraan. Bener. Itu yang CFD pencitraan. Orang-orang yang lari di GBK itu pencitraan semua. Karena dia mau posting aja, lari pagi di GBK. Padahal muter satu lap aja kagak itu. Bagaimana habis lari pagi yang dicari bubur ayam? Tuh, bayangin begitu. Subhanallah ya. Nah, kita harus ingat yang dilawan malasnya. Padahal mendapatkan rezeki, menghasilkan rezeki itu enggak dilarang. Tapi dengan apa? Diat pesannya was'abihi. Dipesenin kalau mau cari nafkah, is'a. Itu gerak, keluar rumah, usaha. Dengan apa? Sa'yal mujid. Tekun. Gak ada orang ngehasilin hanya dengan iming-iming sesaat. Tidak. Lah. Ya, enggak. Jadi dari sini suruh apa? Oh, sa'ya. Bergerak cepat. Diambil dengan kata sa'i. Itu gerak cepat. Dengan perbuatan, dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Itu baru benar. Sa'yal mujid artinya orang yang jalan cepat benar-benar gigih. Bukan cuma cita-cita belaka. Boleh. Iya, diiringi dengan tekun. Seperti kita itu sedang menuju Allah. Kalau kita menuju Allah boleh enggak bolong-bolong? Itu bakal efek enggak kalau kita sholat tapi sholatnya bolong-bolong? Enggak ngefek. Orang kerja hari ini rajin, besok males. Hari ini nyari, besok berhenti. Hari ini bangun pagi, besok siang. Enggak bakalan. Ini sudah mekanismenya. Kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang diberkahi
kalau kamu tidak punya semangat yang gigih. Karena mau dapat yang gigih. Dan kembali kepada kadar cukup, Nabi SAW memberikan satu pengerucutan untuk kita punya tolak ukur. Jadi kan kalau ngikutin cukup kita nih nggak cukup-cukup ya. Ada yang cukupnya begini, ada yang cukupnya begitu. Maka dikasih satu tolak ukur. Kamu coba ukur. Kamu punya nggak beberapa hal ini? Kalau kamu punya hal ini, sebetulnya itu sudah masuk kategori cukup, kata Rasulullah. Apa itu? Laisa li ibni Adam haqqun fid dunya siwa hadhil khisal. Katanya, tidaklah untuk anak Adam ini sesuatu yang harus dia miliki atau yang dia punya itu di dunia ini kecuali beberapa hal ini. Ini bagian. Pertama, baitun yuskinuhu. Setidaknya dia punya rumah untuk dia tinggalkan. Dia tinggal di rumah, bukan tinggal di jalanan. Jadi kalau kamu mau nyari nih, seenggaknya kamu nyari punya target. Ya, saya harus punya rumah. Saya punya rumah. Jangan ikut tuh tawaran-tawaran punya rumah ngutang 40 tahun. Jangan ngikut. Jangan pernah kepikir. Jangan ngikut tuh tawaran ngutang 30 tahun, 20 tahun. Ya ampun, kamu yang ikut cicilan belum lama, saya nggak mau sebut aja. Ikut cicilan 40 tahun, ngewarisin bukan warisan rumah sama anak keturunanmu. Kamu ngewarisin utang. Kamunya udah masuk liang lahat, anak disuruh nerusin. Bayar kreditan, subhanallah. Jangan kepikir aja, jangan, saya bilang. Jangan kepikir tuh. Terus apa? Mikir, saya mau dapat rumah. Rumah yang tolak ukurnya rumah ini kan punya gambaran yang berbeda-beda. Ya, itu hak kalian. Yang penting rumah. Berarti statusnya rumah, ngontrak, punya. Ngaruh apa tidak? Ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Selagi kamu mampunya cuman ngontrak, yang penting kamu di rumah kan? Enggak ada masalah. Ini tentang kerelaan hati. Rumahnya besar apa kecil, enggak ada masalah. Bukan itu tolak ukurnya. Intinya rumah. Satu. Wa thawbun yuwari auratah. Kemudian baju, pakaian yang dia pakai yang menutupi auratnya. Kebutuhan manusia itu yang setidaknya perlu kita punya. Kita punya rumah, kita punya pakaian yang nutup aurat kita. Ya kalau perempuan nutup auratnya, laki-laki nutup auratnya. Berapa helai, enggak ada takaran helainya. Yang ada nutup auratnya. Jadi kalau ada orang hidup dia cuma punya satu baju, itu bisa terbilang cukup enggak? Cukup aja. Cuman kadang-kadang kita enggak cukup. Kita ngerasa masa punyanya ini doang, mau juga dong punya yang lain dan seterusnya. Bajunya mau merek apa? Enggak ngaruh. Yang penting fungsi si baju menutup aurat. Itu tahu. Yang ketiga, wajilful khubuz wal ma. Yang ketiga, setidaknya dia punya sepotong roti dan air untuk dia makan di hari itu. Bukannya menu sempurna. Setidaknya kamu punya sesuatu yang kamu makan dan bisa kamu minum di hari itu. Itu sebetulnya yang dibutuhkan kita di dunia ini, udah itu aja. Berarti kan tambahan-tambahan yang lain itu kan cuman hawa nafsu. Sebagian nambahin kendaraan. Mau kendaraannya sepeda, mau kendaraannya motor, mau kendaraannya mobil, mau kendaraannya keledai, mau kendaraannya ontak, mau kendaraannya kuda. Punya kendaraan. Bebas. Yang penting punya, istilahnya gitu. Nah, tapi di balik ini semua, ini Nabi ngasih setidaknya ukurannya. Kamu kalau mau nyari tuh kagak usah jauh-jauh.
Belanjakan hartamu untuk hal-hal ini aja. Jangan terlalu terpikir banyak maunya, akhirnya susah hidupnya. Banyak maunya susah hidupnya nanti. Sedikit mau itu kunci salah satu menuju hidup bahagia. Itu dicamkan baik-baik. Maka karena itu, jadi ketika di sini kita lihat cari rezeki kerja itu tidak dilarang. Termasuk kalian anak-anak muda dan kalian para wanita, kunciannya cari nafkah di jalan yang benar dengan aturan yang benar. Jangan cari nafkah ya di jalan yang salah. Jangan cari nafkah dengan aturan yang salah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang perlu dijaga. Mau cari nafkahnya gimana pun, halal benar aturannya jalanin. Dapat ridho orang tua kalau kamu punya orang tua. Jikalau sudah menikah, mintalah ridho suami. Itu penting. Yang menentukan keberkahan dan lain sebagainya, bagian daripada itu adalah ridho suami. Begitu juga dengan ridhonya orang tua. Paham sampai di sini? Paham. Wa'lam bi anna alladhi yabta'u ajilahu bi ajilin min na'imin da'imin yakhib. Ketahuilah bahwa orang yang membeli dunianya dengan akhiratnya, ya, yang membeli dunia dengan akhirat yang kekal kenikmatannya, apa? Nikmatnya akhirat. Ini maksud, masa dia beli dunia, dia beli akhirat dengan dunianya. Ketahuilah bahwa orang yang membeli dunianya dengan akhiratnya, dialah orang yang akan kecewa. Di sini ngingetin kita. Jangan sampai karena dunia nih kamu jadiin sebagai hal yang membuat kamu lupa akhirat. Karena urusan kita memang awalnya dunia dulu. Habis dunia baru akhirat. Nah, kita diingetin, kita boleh enggak jadikan dunia ini jembatan menuju akhirat? Boleh. Tapi kita gak boleh menggadaikan akhirat untuk kepentingan dunia. Mengalahkan akhirat untuk dunia, itu gak boleh. Dunia untuk akhirat, saya cari uang ini untuk akhirat. Gimana bentuk untuk akhiratnya? Untuk sedekah, untuk nolongin orang, untuk nyenengin orang tua, ya, untuk bantu nafkah keluarga, untuk nolong para janda, untuk nolong para yatim. Nah, itu benar. Tapi kita ganti posisinya sekarang. Dunia ini kamu bela mati-matian lalu sampai mengalahkan akhirat. Contohnya seperti apa, Ustazah? Kerja. Datang waktu sholat, kamu bilang kerjaan ini lebih penting daripada sholat. Saya gak bisa ninggalin kerjaan ini. Padahal sudah masuk waktunya sholat. Iya. Oh ini nih. Tapi akhirah dia pikir akhirat bisa dibayar sama uangnya. Dia pikir pekerjaan dia yang dia digaji itu dan dia dibayar itu bisa ngegantiin urusan akhiratnya. Jadi jangan sampai tuh ya. Sekali-sekali kalian ketika bekerja, sekolah, apapun itu, usahakan semaksimal mungkin datang panggilan sholat. Tidak ada kata nanti untuk ibadah. Tidak ada kata nanti wabil khusus untuk sholat nih. Sholat dulu yang paling penting. Kuliah, Ustazah, saya di kampus pas di kelas itu kelas gurunya galak. Biarin gurunya galak. Ustazah, saya pas di kelas itu di jam-jam itu jam guru yang lanjut mata kuliahnya sampai kita nggak ada jeda. Keluar udah asar dan seterusnya. Nego ngomong, kamu vokal, ngapain ikut-ikut komunitas, ngapain ikut-ikut OSIS, ngapain ikut-ikut ini dan itu, tapi tidak bisa menyuarakan kebenarannya Allah. Ngapain? Ngadep, Pak.
Kami belum sholat Pak. Boleh gak kasih kita jeda 10 menit aja Pak untuk kita sholat. Kalau dia gak mau, Bapak yang tanggung. Jangan, saya yang tanggung sholat kamu. Enak aja. Dosen itu gak bisa nanggung hidupmu, apalagi dosamu. Kalau dosennya gak mempan, ngadep ke kepalanya. Tidak mempan, bikin surat terbuka. Karena kamu mahasiswanya. Kalau saya mahasiswa digituin, saya buka surat terbuka. Saya bikin pengumuman itu di media sosial, gak dikasih sholat sama dosennya. Saya viralin, urusan Allah ini. Gak dikasih sholat, bersuara kita. Itu hak asasi kita, ajuin petisi ke negara kita. Minta kelonggaran aturan dan lain sebagainya. Ustazah gak bisa, ajuin. Didepak dari sekolah, mending gak sekolah. Kalau Allah kalah, mending gak sekolah. Ganti kuliah yang mendukung ibadahmu. Kalau ada kuliah gak dukung ibadah, ngapain kuliah di situ? Nanggung ustazah, bentar lagi lulus, nanggung. Ujung depan mata kita ada surga sama neraka. Kita bilang nanggung nih ustazah, dikit lagi nyeblos. Dikit lagi nyeblos. Bahaya begitu. Ya, jangan. Kita orang-orang yang dicintai Allah, yang disayangi Allah. Setiap hari kita diberi rezeki, diberi kehidupan, diberi kelayakan oleh Allah. Bahkan kecerdasan yang kita miliki ini kan tidak lepas dari dukungan Allah yang Allah berikan kepada kita nikmatnya. Tidak mungkin kita ganti urusan dunia ini dengan akhirat begitu aja. Kita gadaikan ini hanya untuk kepentingan dunia, la wallah, enggak sebanding. Tidak adik-adik, enggak sebanding. Kamu bekerja, ketika bekerja atasannya ribet banget masalah sholat. Urusan sholat ribet. Sholat enggak diizinin, keluar. Itu bukan tempatmu untuk kerja. Tempatmu bekerja, tempat yang di situ karena kamu mencari nafkah adalah untuk kepentingan akhirat, bukan untuk bikin kamu jauh dari akhirat. Kalau dengannya kamu jadi jauh sama akhirat, maka kamu punya pintu Allah yang maha kaya. Sekarang punya bapak orang kaya. Biasanya anak-anak yang bapaknya orang kaya hidupnya tenang banget. Karena berasa punya bapak orang kaya. Lah, kita ini hamba-hambanya Allah. Masa iya punya Tuhan yang maha kaya hidupnya gak tenang-tenang? Gak tenang, kerjaan mikirin nanti gimana kalau saya gak kerja ini. Apa urusannya sama mereka ini ahli-ahli dunia? Enggak. Dari sekarang tanamin di hati kalian, aku ingin bekerja, mencari nafkah dengan nafkah yang benar, dengan nafkah yang halal. Ya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Aku tidak menggadaikan akhiratku, tidak mengalahkan akhiratku. Akhiratku adalah prioritas nomor 1. Untuk prioritas nomor 1, gak ada nomor 2 untuk akhirat. Jangan sampai kalah sama siapa? Burung gagak. Kenapa burung gagak? Burung gagak itu di Swedia difasilitasi mesin sama negaranya, yang mana mesinnya itu didesain sudah menjadi pahamnya si burung gagak. Kalau datang ke mesin itu bawa sampah, nanti mesin itu ngeluarin makanan si burung gagak. Burung gagak aja diajarin cari rezeki, bekerja, gak ada yang gratis. Masa kita manusia apa-apa mau serba gratis? Gak ada yang gratis. Kita jangan malu-maluin, lebih malu dari burung gagak. Di Swedia mesin, burung gagak itu dikenal cerdasnya luar biasa. Disediain mesin, nanti dia datang bawa puntung rokok. Ada lubangnya. Dia jeblosin ke puntung rokok, di bawah keluar makanan dia. Dan dia makan di situ. Nanti dia jalan. Dia lapar atau burung yang lain lapar, nanti datang bawa botol aqua. Ya, botol aqua dimasukin ke lubangnya. Dia ngerti lagi.
Karena sudah diajarkan polanya seperti itu. Burung bisa ngerti, masa iya manusia kagak ngerti-ngerti? Nah, kita jangan mau kalah sama burung. Itu burung gagak di Swedia. Saya bilang kalau di Indonesia itu ditaruh di sini apa jadinya ya? Yang datang bukan gagak, kayaknya burung dara. Atau yang datang jangan-jangan pemulung yang angkatin besi. Subhanallah, aturan ada. Diatur untuk mengatur kesejahteraan warga negaranya. Kalau kita diatur sama Allah, Allah ngatur kita, itu untuk kesejahteraan hidup kita di dunia. Jadi jangan pernah menyepelekan aturan Allah. Ini aturan Allah buat kita. Maka kalau ada sampai yang terjadi begini nih, sampai terjadi sholatnya ditinggalin gara-gara urusan dunianya, ibadahnya ditinggalin perkara urusan dunianya, auratnya berani dibuka karena urusan dunianya, daim yakhib, orang ini pasti senantiasa kecewa. Dah, lihat aja hidupnya. Hidupnya tidak akan jauh-jauh dari merana. Hidupnya nggak akan jauh-jauh dari sulit. Hidupnya nggak akan jauh-jauh dari derita. Kenapa? Yakhib. Sebabnya dia menggantikan akhirat dengan dunianya. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Kita harusnya jadiin dunia ini yang membantu kita untuk lebih baik di akhirat. Ya, itu harusnya. Kalian kalau mau gigi-gigi cari nafkah, ya gigi-gigi cari nafkah punyalah mental pemberi, mental yang membagi rezeki. Dari awal udah ngomong, anak cari rezeki buat apa? Mau ngasih orang tua. Memang kamu yang punya niat, bukan disuruh sama orang tua. Kadang kan beda ya. Ada anak-anak muda yang ngeluh, Ustazah saya capek, saya kerja, tapi rezeki itu gak benar-benar bisa saya sendiri yang ngerasain. Karena dari rezeki itu saya harus bantu orang tua. Rasanya tuh lelah harus kalau menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa kamu merasa lelah? Karena kamu melakukan itu tidak sukarela. Coba itu jadi niatmu. Yo, anak-anak muda sekarang niat, saya mau kerja. Tujuanmu kamu kerja apa? Menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan saya bekerja untuk membantu orang tua, nyenengin orang tua. Waduh, itu beda tuh. Kalau datang niatnya dari kita, yang kita kasih sama dia, gak akan pernah bikin kita lelah. Tapi yang ada kita terus ngerasa kurang, anak pengen ngasih lebih. Tapi kalau kita ngerasa, aduh capek banget, kerja disuruh sama orang tua, baru dapat gaji pengen beli HP, gak kekumpul-kumpul katanya. Karena harus ada yang disisihkan. Enak betul jadi adek katanya. Adek tinggal ditolong aja. Kakak yang harus nolongin adek. Ada yang punya mindset kayak gitu. Dia berpikir jadi kakak itu beban, jadi adek itu enak. Kenapa harus berpikir begitu? Sekarang alihkan pikiranmu, ganti cara pikirmu. Saya cari nafkah buat nyenengin orang tua. Saya cari nafkah ini buat nyenengin keluarga. Saya cari nafkah buat nolongin orang susah. Saya cari nafkah buat bikin saya masuk surga. Saya cari nafkah buat saya kaya dunia, kaya akhirat. Saya cari nafkah, kan enak begitu. Gak ada capeknya tuh. Gak kepikir tuh, subhanallah. Ya. Saya cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya anak perempuan tunggal. Singkat cerita, saya punya ayah itu alhamdulillah masya Allah tabarakallah dikasih rezeki sangat-sangat cukup, lebih dari cukup. Ya. Singkat cerita, saya punya saudara laki-laki 3, kakak, adik di bawah. Ini yang laki-laki nih, alhamdulillah. Sebelum abah saya wafat udah kebeli rumah buat dia pada. Nih buat dia. Buat saya mana? Gak ada. Sakit hati gak? Enggak. Sama sekali. Tidak terbayang juga untuk mau rasa sakit hati.
Tapi kan saya anak perempuan, tunggal pula, yang paling dekat lagi sama dia, yang paling sayang juga mungkin sama dia. Tapi kok saya nggak dapat? Tapi kok yang dapat malah kakak saya dan adik-adik saya. Kepikir orang teman curhatnya saya. Curhat, abah pengen ngambil rumah ini yang di Bandung tuh rencananya buat si A, B. Saya dengerin. Oh iya, ambil bah. Ya nggak apa-apa. Saya mau ngomong gitu, nggak apa-apa. Singkat cerita, kenapa saya nggak pegel? Mana jatahku? Kenapa aku nggak dipikirin? Kenapa ini adik-adik laki-laki harusnya kan jiwa mereka ini punya jiwa survival lebih. Mereka bisa cari sendiri. Lah kenapa kok malah dia yang dipikirin, saya kagak dipikirin sama dia? Tapi pertanyaan itu muncul hanya beberapa waktu aja. Namanya manusia kan. Kenapa dia nggak mikirin? Kenapa dia nggak pernah khawatirin saya? Kenapa dia nggak mikirin nasib saya ke depan dan seterusnya? Mungkin dia ngelihat apa yang saya sendiri nggak sadar yang ada di diri saya, sehingga dia nggak perlu khawatir lebih dengan saya, ibaratnya gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ternyata tahu nggak obatnya apa? Obatnya itu mengganti harapan itu dengan kita yang menjadi pemberi. Jadi ketika saya menyadari, ini kayaknya nggak ada tanda-tanda nih saya dapat, nggak ada tanda-tanda karena nggak ada suara, tidak ada gelagat juga. Kali nanya, ente cari rumah di mana? Nggak ada. Saya sudah menyadari tidak ada gelagat itu. Akhirnya saya mutusin saya harus menjadi si pemberi itu. Maka saya rubah. Aneh bakal cari uang banyak. Ana bakal kumpulin rezeki dan ana bakal ngasih dia yang dia mau di dunia ini. Saya rubah, sesederhana itu. Ngerubah aja. Dan obatnya Allah yang kasih. Ketika kita ngerubah malu akhar, kagak ada yang kesisa di hati. Kita ngerubah, cari rezeki, bismillah, buat nyenengin orang tua. Begitu dapet, nih kumpul uang, saya ngelihat nih angka ada banyak nih. Yang pertama saya lakuin, saya dandanin rumah dia. Kalau saya mau, saya bisa aja nggak peduli. Mau seperti anak-anak sekarang, kecewa, marah, orang tua kok nggak peduli sama kita. Pedulinya sama anak-anaknya doang. Yang lainnya, kita kagak dipeduliin. Mau ngapain? Cuman hanya ngerugiin kita aja. Tapi saya mengganti itu. Kenapa harus kayak gitu? Kan Allah kasih akal. Allah kasih kita akal. Ganti mentalnya, jangan mental pengen dibagi. Ganti dengan harapan mental yang kuat, saya ingin memberi. Ini kalau orang tua saya nggak kasih, ya Allah, mudah-mudahan dari uang saya orang tua saya berangkat haji. Itu balas dendam yang paling bagus. Benar, Bu. Bukan dengan kesombongan ya. Bukan dengan keangkuhan. Tuh lihat, mana tuh anak-anak mak, anak-anak bapak yang bapak empanin, ada nggak yang ngasih bapak? Jangan begitu, hilang pahalamu. Ya, tapi kalau kamu niat, udah nggak dapat, nggak dipikirin, nggak dikasih, tapi nggak mungkin nggak dipikirin, namanya juga orang tua ya. Tapi subhanallah, saya nyadarin apa hikmahnya. Ternyata saya ini jadi tunggal. Kenapa saya ini kemudian yang paling kagak dipikirin? Karena ternyata memang saya anak yang paling bisa ditaruh di mana tempat dibandingin anak yang lain. Saya yang paling bisa mikirin jalan itu. Dan Allah yang titipin amanat itu. Pernah gak sih kita mikir itu? Ternyata saya dikasih pinter itu bukan dengan kesombongan kita merasa kayak, oh iya karena saya gak dikasih sama orang tua, karena saya bukan. Tapi karena memang Allah mungkin punya rencana lain. Dan ternyata hikmahnya lebih terbuka dan terus terbuka. Ketika hari ini orang tua saya sudah gak ada, ayah saya sudah wafat, dan saya baru menyadari, syuf ya Allah hikmahnya. Allah bikin saya begini. Karena ternyata saya baru menyadari, adik-adik saya mungkin terlalu belum mengerti apa-apa. Saya baru paham. Saya
dengan orang tua masih terpaut lumayan usianya, tapi adik saya kepada orang tua usianya lumayan jauh terpautnya, sehingga ayah saya merasa saya nggak cukup umur buat ngajarin dia. Saya nggak cukup umur buat ngajarin dia. Makanya sebelum dia wafat berapa tahun belakangan urusan adik saya semua diserahinnya sama saya. Tuh adik ente tuh, adik ente tuh. Adik anak butuh apa diteleponnya ke anak. Adik ente dia ada. Tapi saya tidak menyimpan itu sebagai luka. Enggak. Saya bangga. Saya senang, saya gembira kalau kita menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga. Kenapa harus kecewa, lalu marah, lalu pergi, mengasingkan diri, putus dengan hubungan keluarga dan lain sebagainya? Enggak, kita punya mental kan enggak selemah itu juga kali. Makanya ganti, biar kita enggak ngerasa tulang punggung. Ganti tujuan, kuatkan tekad. Enggak, anak mau cari untuk nyenengin orang tua. Subhanallah, sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Sederhanakan, jangan disulit-sulitkan. Dari situ kita diingatkan, banyak orang ini belakangan ini cari rezeki, pulang pagi sampai malam, cari uang pagi-pagi berangkat lagi, tapi semuanya lelah. Hidupnya lelah, fisiknya lelah, pikirannya lelah, semuanya melelahkan bagi dia. Berkah diambil, ya, kecewa sana sini, dapat ruginya lebih banyak daripada untungnya. Na'udzubillah min dzalik. Semua apa enggak punya sebab? Ada sebabnya. Sebabnya mungkin hari ini kamu masih lebih mengedepankan duniamu daripada akhiratmu. Tapi kalau kita mengedepankan Allah, mengedepankan Rasul, akhirat menjadi nomor satu, tidak mungkin rezeki kita sama Allah ditunda-tunda. Allah akan datangkan rezeki dengan jalan yang tak pernah kita duga-duga. Karena apa? Karena kita selalu menjadikan Allah sebagai prioritas utama kita. Ya. Wa in wajadta fawasil mu'wizin tafid alaika min rabbikal arzagu fastajib. Bila kau temukan peminta-minta dari orang-orang miskin, sedangkan dirimu memiliki rezeki dari Allah, maka kabulkanlah. Allah yang beri kamu, Dia yang memperkayamu. Allah juga yang mengadakan sesuatu sampai kamu punya di hari itu. Ya, maka ketika ada orang datang butuh. Ya, ini orang susah ya, yang datang kepada kita butuh, berikan mereka dari apa yang kita punya saat itu. Dalam memberi ini kuncinya jangan menunda. Karena sifat sedekah itu luar biasa ya. Ketunda aja sesaat, lupa. Ada orang butuh, ya nanti saya kasih insyaallah. Besok-besok deh, datang lagi besok. Sampai besok nggak datang. Coba kalau misalnya ada rezeki datang ngetok pintu kita nggak sadar kan, kita nggak tahu. Yang datang ini boleh jadi bukan meminta rezeki, tapi dia yang bawa rezeki kepada kita. Artinya ketika ada orang datang meminta, lalu kita bilang maaf ya, nggak dulu. Atau kita anggap, aduh musingin amat sini. Siapa tahu di balik dia yang datang meminta, dia membawa karunia Allah yang tak pernah kita sangka. Dia datang membawa anugerah Allah yang gak pernah kita sangka. Dia datang membawa imbalan kebaikan dari Allah yang gak pernah dia sangka. Makanya kita sama orang lemah, orang butuh, jangan pernah kita remehkan. Diingetin, kenapa? Karena hari ini jiwa memberi itu minim. Apalagi sifat tabiatnya manusia itu pelit. Asalnya manusia itu pelit. Kata siapa Ustazah? Perhatikan. Anak bayi baru lahir, tangannya itu terbuka apa genggam? Hada ini nandain apa? Dia menjaga apa yang dia miliki.
pelit. Makanya anak kecil diajar berbagi. Kalau nggak diajarin, susunya nggak mau dibagi, makanannya nggak mau dibagi. Perhatiin sifat anak kecil. Mau nggak berbagi? Mudah nggak dia berbagi? Nggak mudah. Nggak mudah. Tabiatul insan, itu sifatnya manusia. Maka tugasnya kita kan orang tua. Bagi dong. Yang pintar, ayo siapa yang pintar bagi temennya, misalnya gitu. Disadarkan. Makanya ada sampai seorang pakar pengamat pendidikan tarbiyatul Islam itu sampai ngomong gini. Jangan terlalu dini ngajarin anakmu berbagi. Kadang-kadang orang tua udah ngajarin anak kita berbagi dari kecil, sampai pada akhirnya dia kehilangan mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi punyanya. Karena kayaknya bagi. Ada anak berantem, adik kakak berantem, mempertahankan haknya. Ini punyaku. Orang tua nggak boleh ngebela salah satu, nggak boleh. Orang tua harus validasi. Iya, itu mainan kakakmu. Iya, itu mainan adikmu. Sekarang siapa yang mau pinjemin adiknya? Siapa? Bukan dibela. Adik nggak boleh begitu sama kakak. Atau kakaknya diomelin. Kakak nggak boleh begitu sama adik. Itu naluriah. Anak kecil tuh gitu. Emang ngerebut. Tapi dididik. Maka di sini kita tahu manusia sifatnya pelit. Kalau nggak diajarin nafkah, infak, berinfak, berbagi, nggak ada yang mau berbagi. Lah ini udah gede, sudah dewasa. Tugasnya kita peduli kepada sesama, wabil khusus orang-orang yang membutuhkan. Bahkan bangkitkan kesadaran itu di hati kita. Rasa peduli itu harus ada. Empati. Melihat orang-orang yang hari ini susah hidupnya, melihat mereka yang hari ini betul-betul terpuruk hidupnya, bangkitkan empati itu dalam jiwa kita. Kalian anak muda, melihat anak muda jadi aktivis sosial itu luar biasa. Anak muda gak punya, tapi anak muda bisa menjadi orang-orang yang membantu sosial dalam perjuangan nolong orang dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu langka. Nah, kalau kalian bisa mulai hal itu dari sekecil mungkin, apa yang bisa kamu bagikan dalam hartamu. Artinya sebelum diminta aja, kalau bisa tuh kita udah ngasih kan. Ada hari Jumat kita berbagi, ada Jumat berkah, atau kita pilih setiap pagi kita sedekah barang berapapun nilai yang kamu punya, kamu kasih. Atau saya milihnya Jumat seminggu sekali deh Ustazah, seminggu sekali uang jajan udah disisihin buat sedekah. Ada muhim. Ini perlu dilatih. Karena kalau kita nggak biasain ini, polanya akan sampai kita dewasa, sampai kita nanti menikah, sifat pelit ini akan kebawa nanti. Begitu suami ngasih nafkah kita, ngasih jatah ke kita, ternyata jatahnya kurang. Lalu kita berpikir tugas kita mengirit-irit kan. Udah, kalau udah mengirit-irit nanti besok-besok, waduh, kalau ada orang minta-minta mikir terus. Nanti dulu, jangan. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya ketika mendengar hadis, katanya perempuan itu banyak yang di dalam api neraka katanya. Apa sebabnya ya Rasulullah? Apa sebabnya perempuan itu banyak di api neraka? Dijawab sama Rasulullah, karena mereka banyak ngeluh tentang suaminya. Suaminya kurang, suaminya begini, pokoknya ngeluhin tentang suami. Ada obatnya gak tuh? Ada enggak penangkalnya agar kamu jadi orang wanita yang bersyukur? Obatnya ternyata ada di sedekah. Makanya Rasulullah perintahin tugas kalian para wanita, banyakin sedekah. Perempuan nih, banyakin sedekah. Karena yang bisa bikin hati kita lembut itu sedekah. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu penting. Nah, di sini kita lihat, Masya Allah, ya.
Kalau kita lihat ada orang yang datang, mereka datang dalam wujud membutuhkan, maka tugas kita untuk apa? Berbagi. Karena rezeki kita itu datang dari siapa? Dari Allah. Kabulkan. Siapa yang nyampein hajat saudaranya, Allah akan sampein hajatnya. Ya, kamu penuhin hajat saudaramu, kamu punya hajat bakal dipenuhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, katanya Rasulullah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu akan siksa api neraka walau hanya dengan berbagi separuh kurma. Apa tuh maksudnya? Kita diminta ngejauhin diri dari api neraka dengan apapun yang bisa kita lakukan. Istighfar, sholat, tobat, jauhin maksiat. Tapi ternyata diantaranya juga salah satu yang bisa bikin kamu berjarak dari api neraka, berjarak dari disiksa, itu berbagi. Dan Rasulullah mulai dari takaran yang paling kecil, bukan 1 biji loh, separuh kurma. Setidaknya kamu makan donat, ya mungkin kamu gak makan kurma hari ini, kamu makan donat, kamu makan risol, kamu makan lontong, kamu makan apapun yang kamu punya. Punya gak kepedulian mempotek itu, membelah itu. Lalu dari lontong itu kamu ngasih orang, nih cobain. Ayo. Yang kamu lakuin itu bagian daripada suatu ibadah yang bikin kamu dijauhkan dari neraka. Kecil, sederhana loh. Berbagi dengan potekan makanan yang kamu punya. Rasulullah beri kiasan kurma. Kita bisa bayangin gak kurma sekecil apa? Kecil banget kan? Ya Allah, kecil kurma. Dibagi 2 pula. 1 biji aja sudah kecil, dibagi 2. Sekali gigit, 2 kali gigit, 3 telan. Tapi ada pahala di sisi Allah di sana. Nah begitu juga dengan kamu. Makan donat, belah 2. Makan lontong. Lihat anak jalanan atau apa. Nih, walau hanya segitu ya. Kalau punya lontongnya 2, kasih 1, pasti potek juga. Punya donatnya 2, bagi 1, jangan dipotek juga. Lah kita bagi dia sepotek ya 1,5 buat kita. Lalu bagi yang benar gitu. Ini kiasannya kalau punya 1 aja jangan nggak berbagi, katanya Rasulullah gitu. Kalau bisa berbagi, kasih. Mau donat, mau risol, mau gemblong, mau apa aja. Belah 2, bagi. Ngajarin itsar, rasa peduli itu. Biar kita itu masih punya rasa tenggang sama orang. Ya Allah kesian ya. Ya bagi-bagi. Biar apa namanya itu? Biar dia nyobain apa yang kita. Nah ini pelajaran buat anak-anak yang suka pesen Gojek. Ayo. Gojek itu memang diupah ya. Dia ada upah, ada nilai. Dan memang kita pakai jasa tenaga dia ya. Tetapi alangkah idealnya bila kamu dikasih rezeki lebih sama Allah. Kalau kamu mampu membelikan menu yang sama untuk dia, belikan. Walaupun tidak sama, setidaknya tanpa dia sadari ada yang dia belanjakan, ternyata itu rezekinya yang kamu kasih buat dia. Kamu beli minuman boba, kamu beli kopi, kamu beli ini misalnya. Ketika kita beli itu, pernah gak sih kita nyobain butuhnya 1 tapi belinya 2. Ketika abang yang ngasih, bang yang 1 buat abang, itu dia berbunga-bunga. Karena jarang orang yang peduli ke situ. Betul apa enggak? Ketika kamu pesan 1 makanan, mau itu apa kayak martabak atau mungkin kamu pesan apa, bang tunggu sebentar ya. Ternyata GoPay kamu terbatas. Nah, mau beli lagi gak cukup. Masuk ke dalam, ambil dulu, bang nih abang buat abang cobain. Saya jamin gak akan nolak itu. Mereka gak akan nolak. Atau sekali-sekali beri dia bonus yang cukup gitu. Seenggaknya yang nyenengin gitu. Bonus setiap kali mengantar, jangan biarkan dia pulang dengan tangan hampa.
Kalau kamu nggak bisa ngasih langsung, setidaknya bang nanti saya kasih bonus ya lewat aplikasi. Beri dia aplikasi yang membuat hatinya gembira. Yang kiranya kalau kita ngelihat dia dikasih itu dia seneng. Kenapa enggak? Kalau kamu punya, lakukan. Lain halnya kalau kitanya pas-pasan, lain cerita. Tapi kita bicara ini kan kalau kamu punya, berbagilah. Beri mereka yang membutuhkan pemberian kita. Jangan kita kecewakan. Wah kalah. Ya, jadi kasih. Orang yang ketika ada ingat kepada yang membutuhkan, insya Allah Allah jaga dia. Tidak sampai pada titik gak punya apa-apa. Ya, karena berinfak itu memperkaya kita. Memberi berbagi itu memperkaya kita. Gak ada orang yang karena bagi-bagi rezeki dia jatuh miskin. Gak ada. Kalau adanya orang main judi miskin, iya. Ya, orang main togel miskin, iya. Orang nipu orang jatuh miskin, iya. Ngambil hak orang, warisan orang miskin, iya. Banyak yang kayak gitu. Orang main naudzubillah, main dukun, main santet, main ini miskin, banyak. Tapi enggak ada. Karena orang peduli, orang berbagi, lalu dia jatuh miskin. Enggak ada. Wa in bulita bifagrin fardha muktafiyan billahi rabbika warjul fadla wartagib. Semoga Allah jaga kita semua. Bila kau diuji dengan kefakiran, maka relakan dengan merasa cukup. Kepada Allah mohonlah selalu keutamaan dan terus berharap. Di sini kita diajarin bekal. Ketika datang satu masa kamu ternyata berada di titik terendah. Kamu mungkin ngerasain waktu di mana kamu gak punya apa-apa. Entah diuji, yang diuji orang tua kita, atau yang diuji pasangan hidup kita nantinya, atau yang diuji diri kita sendiri umpamanya, diuji kefakiran. Maka relakan. Cara merelakannya dengan apa? Dengan merasa cukup. Jadi baliknya ke ukuran yang tadi. Masih punya rumah gak? Rumahnya bukan rumah punya ataupun ngontrak, bebas. Masih ada tempat bernaung gak? Masih. Masih ada baju yang menutupi? Tidak. Nah gitu, seandainya kita merasa begitu. Masih ada sesuatu untuk kita makan? Tidak. Masih. Fagnai, cukupin diri kamu. Nah, hari ini saya lagi gak punya, tapi Allah masih cukupkan saya. Gak dibikin kita gak punya sampai kita jalan di jalanan gelandangan gak punya baju dan lain sebagainya. Gak sampai Allah bikin kita gak punya sampai kita harus ngeruk-ngeruk tempat sampah untuk kita cari makan di sana. Enggak. Mungkin hanya menu kita yang berubah, pakaian kita yang berubah, rumah kita yang berubah. Makanya cara menanggulanginya itu adalah dengan ridha, tapi kunciannya terletak pada cukup. Rasa cukup. Kalau sudah begitu, billahi rabbik warjul fadla. Ingat baik-baik. Sama Allah aja kamu minta. Jangan pernah jadi meminta-minta kepada manusia. Ketika kita berada pada titik terendah, jangan datang ke pintu-pintu rumah orang. Jangan mohon-mohon bantuan orang. Tapi berharaplah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Minta sama Allah. Ingat, kamu punya Allah. Buat semuanya nih. Tidak ada yang mustahil ketika Allah mau memberi. Gak ada yang mustahil. Saya kasih contoh ketika Sayyidah Maryam ya, sedang hamil Nabi Isa. Sayyidah Maryam itu kagak keluar-keluar dari mihrabnya. Ibadah. Gak pernah keluar. Diam aja di dalam mihrabnya. Sampai datang setiap kali Nabi Zakaria, falamma dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa, katanya Allah, tiap kali Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria tuh bingung.
Ini rezeki dari mana? Dalam ruangan, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, tidak ada juga yang masuk, kok bisa ada makanan? Kok bisa ada makanan? Allah bisa ngasih kita bahkan dari hal yang nggak pernah kita duga-duga. Kita nggak pernah nyangka. Sekarang pernah nggak sekali waktu kalian jalan bareng-bareng sama temen atau mungkin lagi jalan sendirian, terus tiba-tiba kamu punya rencana, aduh lapar, kayaknya pengen makan mie ayam ah. Muter kamu nyari mie ayam. Udah tahu mie ayam yang mau kamu tuju, karena kamu punya langganan ceritanya. Kan clear tuh. Sudah punya langganan, sudah tahu alamat mie ayamnya. Kok bisa ilalanya kamu saat itu nyasar, salah belok. Begitu kamu salah belok, ya mau belok lagi macet. Biasanya tuh balik ke mie ayam apa cari sedapatnya? Umumnya orang akan cari sedapatnya ya. Ketika orang cari sedapatnya, siapa yang pada akhirnya membuat kamu memutuskan salah satu warung yang terlintas di situ? Siapa yang mutusin? Kamu. Itu di luar rencanamu, itu di luar skenariomu. Kamu putar balik, mau balik, ya Allah macet. Udah deh sedapatnya. Toto begitu nengok adanya soto. Berhentilah kamu di situ. Masuklah kamu di situ. Siapa yang bikin kamu pada akhirnya merubah tujuanmu, merubah destinasimu? Itu Allah. Nah, ini jangan lihat angle-nya dari kamu aja. Kalau saya mau bilang, berarti rezekimu hari itu bukan mie ayam, tapi rezekimu adalah soto. Bukan cuma itu. Allah membuatmu belok untuk mengantarkan rezeki si tukang soto. Jangan lupa sama si tukang soto. Ini tukang soto ikhtiar lagi. Berapa banyak orang-orang suka mendatangi satu warung makan, ternyata begitu dia datang, alhamdulillah, dari pagi udah berapa banyak Pak yang beli. Ya ini baru kamu penglarisnya. Ya Allah. Ternyata Allah bikin kaki ini melangkah begini. Kadang-kadang harus nempuh jalan yang kita sendiri tidak terfikir hanya untuk mengantarkan rezeki para pedagang-pedagang ini. Lihat angle-nya. Rezekimu bukan mie ayam yang kamu tuju. Allah sudah mencatat rezekimu hari itu adalah soto. Bukan si penjual mie ayam yang dicatat Allah menerima uangmu, tapi ternyata uangmu sudah menjadi rezeki si tukang soto. Ini skenario bukan kamu yang tulis, tapi Allah. Tapi Allah. Jadi kalau lagi mikir-mikir begini nih, iya, Allah itu bisa datengin rezekinya dengan cara apapun. Bahkan kita yang udah tahu arah bisa dibikin salah masuk gang, salah jalan dan seterusnya. Itu rencana Allah. Artinya jangan pernah khawatir untuk itu. Ketika kamu sedang merasa gak punya hari ini, jangan datangi pintu siapapun, jangan pernah chat siapapun, jangan pernah tampakkan kesulitan itu pada siapapun. Namun datanglah pada Allah. Datanglah pada Allah. Di sini Imamul Haddad seolah ngingetin kita, sesulit-sulit apapun masa-masa sulitmu, tetaplah terus bergantung kepada Tuhanmu Allah. Tetaplah terus yakin pada pertolongannya. Karena karunia Allah bisa diberikan kepada siapapun. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang lebih unggul kedudukannya melebihi orang-orang fuqara. Orang fakir itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tinggi. Tidak ada yang afdal atau yang lebih unggul dari mereka. Ada syaratnya tapi. Jika mereka ridho. Kalau yang fakir ini setiap hari
Gerutu, nangis, baper, datang lagi ke sana ke sini dan seterusnya. Ini berarti enggak ridho. Dia tidak menjadi orang fakir yang afdal itu. Nabi bersabda, la ahad afdal minal fakir. Enggak ada orang yang bisa lebih utama daripada fakir. In kana radiyan. Kalau dia ridho. Kalau dia enggak ridho enggak. Kalau dianya ada kisah ya, Nabi Musa alaihissalam satu waktu pernah bertemu dengan orang yang saat itu sedang betul-betul ada di titik terendahnya. Dia sampai di titik bertanya, kenapa aku? Aku sudah ibadah, aku sudah sholat, aku sudah ngaji, kenapa aku yang harus diuji seperti ini? Marah, udah berubah. Bukan lagi mendekat, bukan lagi munajat, tapi sudah lagi pada kemarahan. Marahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, bukankah Allah berkata Dia akan mengabulkan semua doa yang meminta? Aku terus berdoa memohon, semoga Allah memperkaya diriku, menghadirkan rezeki untukku, tapi sampai hari ini apa yang Allah berikan kepadaku? Aku malah semakin miskin." Akhirnya Nabi Musa bilang, jika ada waktunya nanti aku bermukalamah dengan Rabb, akan kutanya perihal tentangmu. Jalan lagi, tiba-tiba di depan jalan Nabi Musa ketemu orang yang datang dengan wajah berbinar-binar ya. Terus dia berkata, "Ya Nabi Allah Musa, tolong tanyakan kepada Allah, kenapa Allah beri aku rezeki sebanyak ini?" Sampai enggak banyak banget. Dia bilang, sampai aku ini bingung bagaimana lagi caranya aku mensyukuri nikmatnya. Aku malu menerima karunia-Nya yang sebanyak ini, sementara aku merasa aku ini masih jauh dari kata hamba. Jadi yang satu ini diuji dengan hartanya yang kurang tapi datang dengan marah. Yang satu diuji dengan gelimang harta tapi dia justru merasa malu karena belum benar-benar bersyukur kepada Tuhannya. Datang waktu di mana Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa nanya perihal siapa? Yang susah dulu. Ya Rabb, inna abdaka fulan, hambamu fulan, katanya dia berdoa kepadamu. Lalu mengapa kau tidak juga kunjung mengijabah doanya? Dan dia mempertanyakan kenapa kau persulit hidupnya? Allah bilang, ya Musa, katakan kepadanya, bersyukurlah. Karena jika dia tidak bersyukur, pakaian yang sedang dia kenakan saat ini pun bisa aku cabut. Kata Allah, syukur. Syukur. Kalau enggak syukur juga nih baju yang dipakai bisa saya tarik, kata Allah. Lalu bagaimana dengan yang tadi, yang hartanya berlimpah, yang banyak? Bagaimana dengan hambamu fulan? Dia minta kau kurangi karuniamu karena dia merasa malu menerima sebanyak itu. Apa jawaban Allah? Ya Musa, katakan kepadanya, jika ingin aku berhenti dari memberi, suruh dia lupa kepadaku. Suruh dia lupa sama aku. Suruh dia berhenti mensyukuriku. Karena semakin dia bersyukur, semakin ku beri, kata Allah. Kembali Nabi Musa bertemu dengan yang susah. Ketika dia bertemu dengan yang susah, Nabi Allah Musa sampaikan. Allah berkata, bersyukurlah. Karena jika kamu tidak bersyukur, baju yang kamu pakai pun akan diambil olehnya. Apa jawaban si susah? Bersyukur. Apa yang ingin ku syukuri dari nikmat yang tidak terlihat olehku? Mana nikmatnya? Mana karunianya? Mana? Aku tidak merasakan itu. Ditantangin. Ja'arih, seketika itu datang angin. Disapu angin itu, menyapu bajunya, sehingga dia pun kemudian berjalan tanpa sehelai pakaian pun. Dari sebab apa? Tajza, menentang, ya, nantangin seolah-olah Allah tuh nggak ngasih yang baik buat dia. Kan diminta sabar. Semua ba'da dzalik, habis gitu yang kaya, yang punya datang, bagaimana Nabi Allah Musa? Ya fulan, kata Nabi Musa, kalau kamu pengen Allah berhenti,
memberimu, berhentilah dari mensyukuri dia. Apa jawaban dia? Wa kaifa bidzalika ya Musa, bagaimana mungkin aku melakukan itu wahai Nabi Allah Musa? Sesungguhnya dialah yang memberiku rezeki ini, dialah yang mengaruniaku karunia ini, bagaimana bisa aku berhenti untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya? Enggak mungkin. Kata Nabi Musa dengan senyum, berarti siap-siaplah menerima pemberian Allah tiada henti. Syukur. Ya, jadi syukur dari ketika kita enggak punya, namun kita masih tetap punya rasa ingin berbagi kepada mereka. Syukur ketika kita pun hari ini diberikan sama Allah karunia rezeki yang banyak, kita peduli kepada sesama, dan ketika kita sedang dirundung kesulitan, diuji dengan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita jangan datang salah pintu, tapi datangi pintu Allah. Ingat itu baik-baik. Wa in tajarratta fa'mal bil yaqin wa bil ilmi idza kunta mawqufan ma'as sababi. Ini bait terakhir nih di bab ini yang kita mau bahas. Bila kamu tidak memiliki apa-apa, kamu ngerasa istajarratta, ya, kamu enggak punya apa-apa. Kamu milih jadi orang menerima apa saja yang Allah berikan kepada dirimu. Kamu enggak mau melakukan apa-apa. Bila kamu tidak memiliki apa-apa, maka bekerjalah dengan keyakinan dan dengan ilmu jika kamu terhenti oleh suatu sebab. Ini ada keterangannya. Kalau kamu mau jadi orang yang mau duduk manis saja, santai-santai aja, tidak melakukan apa-apa, dengan syarat hatimu dipenuhi dengan keyakinan Allah tuh pasti ngasih. Allah tuh enggak mungkin enggak kasih rezeki. Allah tuh pasti enggak akan melupakan hambanya. Jadi dia enggak mau bersentuhan dengan pekerjaan dunia. Enggak, saya mau begini aja, seperti orang-orang yang zuhud. Orang-orang sufi, jauh dari dunia, tinggalnya di gunung atau tinggalnya di mana? Udah, enggak mau. Seandainya kamu memilih jalan seperti ini, maka tugasmu adalah yakin. Dah, ya udah yakin aja. Seperti yakinnya Sayyidah Maryam. Bisa enggak? Seperti yakinnya orang-orang sufi yang begitu meyakini akan rezekinya Allah. Ada cerita unik kan? Antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik itu orang yang percaya rezeki enggak perlu dicari. Imam Syafi'i enggak, rezeki itu harus dicari. Carinya itu harus dengan berusaha, keluar, bergerak dan seterusnya. Imam Malik enggak, gurunya padahal. Imam Malik adalah sosok yang meyakini rezeki datang dengan sendirinya. Ya. Karena rezekimu tahu alamat rumahmu. Kagak usah repot-repot kamu nyari ke sono kemari, misalnya gitu. Nah, ini kan dua pandangan yang bertolak belakang. Yang satu yakin rezeki itu datang, yang satu yakin rezeki harus dicari. Statement ini terjadi di satu zaman yang sama, tapi enggak begelut ya, enggak begulet. Enggak berantem. Ini murid sama guru loh. Satu masa Imam Syafi'i datangin Imam Malik. Namanya murid datengin guru, bawa sesuatu. Ya, diajarin kita dari dulu. Kalau mau nyambangin guru, mau datengin guru, itu udah dari dulu. Bawain sesuatu, bawain hadiah untuk guru, apapun itu. Ya sudah, Imam Syafi'i beliin sesuatu. Dibeliin sesuatu oleh Imam Syafi'i, buah-buahan dan lain sebagainya. Datanglah Imam Syafi'i berkunjung. Ceritanya ketika itu statement ini masih diperdebatkan di kalangan para pengikut antara satu sama lain. Imam Syafi'i mempertegas pertanyaan itu kepada sang guru. Bukankah sebagai hamba kita tetap perlu ikhtiar? Oh na'am, kata Imam Malik selaku guru, betul kita perlu ikhtiar. Tapi untuk bab rezeki, Allahi rizquha. Kata Imam Malik, rezekinya ditanggung sama Allah. Imam Syafi'i bilang,
Ya nggak bisa gitu. Ya bisa aja begitu, kata Imam Malik. Bisa aja begitu. Bagaimana bisa? Buktinya, kata Imam Malik bilang, saya nggak perlu ke pasar untuk beli buah-buahan ini, kamu yang nganterin ke sini. Imam Malik ya. Ada rezeki yang kadang datang memang nggak perlu dicari, dia datang lagi, dia datang sendiri, ya. Tapi Imam Syafi'i dengan keyakinannya tetap, jika aku tidak keluar mencari, kamu nggak akan dapat ini. Jadi dua-duanya punya argumen, jadi nggak ada yang bisa disalahin. Ya, Imam Malik bilang, saya duduk di sini, ente yang datang bawain ke sini. Kalau ana nggak jalan nyari, ente nggak bakal dapat nih buah ini. Jadi masing-masing punya statement. Ala kulli hal. Jadi kalau seumpamanya kita mau ambil yang disebut dengan udah saya nggak mau bersentuhan sama dunia, nggak mau apa, fadhal silahkan. Tapi kuncimu yakin. Jangan nggak mau sentuhan sama dunia tapi siapa? Iya, nggak mau sentuhan sama dunia tapi kepengen, nggak mau sentuhan sama dunia tapi minta sama manusia. Awas, itu salah memahami kaidah yang seperti ini. Tapi seumpamanya kamu mau bersentuhan dengan sebab, ya, ada sebab kamu mau kerja, ya, kamu mau dagang, kamu mau apa, melakukan sesuatu untuk menghasilkan, PR-nya apa? Lakukan itu dengan ilmu. Kenapa orang hari ini banyak yang kerja aja tapi dia diperbudak oleh pekerjaannya sendiri? Karena dia bekerja mungkin tidak dengan ilmu. Makanya kan ada istilah gini, kita butuh kerja cerdas. Kerja itu pakai akal. Karena orang kalau kerja pakai akal, durasinya singkat, sasarannya tepat. Tapi kalau orang kerjanya hanya pakai angin, serah deh mau ditempatin apaan aja. Ya udah, disuruh nyatet, suruh nulis, suruh berdiri, suruh hanya begitu tanpa ada ilmu. Oh, di sini letak kesalahan yang paling sering terjadi. Kenapa banyak orang akhirnya di PHK? Pasti orang itu nggak penting-penting amat dianggap oleh perusahaan. Andai dia penting, nggak mungkin kena PHK. Dipertahankan dia oleh perusahaan. Kenapa? Karena otaknya masih kepakai. Masih banyak lagi orang hari ini bekerja tapi di tengah pekerjaan belum balik modal udah tutup, gulung tikar. Ya. Banyak orang berusaha ngelihat orang lain sukses, aduh pengen nyobain usaha kayak dia. Belajar enggak? Bukan pengen. Hari ini banyak orang kepengen jadi pembisnis. Banyak orang kepengen jadi siapa itu, tapi lupa belajar untuk menjadi tokoh tersebut. Lupa belajar untuk memaksimalkan harapan itu, lupa. Jadi kalau ada orang mau dagang, dia nggak belajar ilmu dagangnya. Mau dagang tuh mesti apa sih? Kalau nawarin orang ilmunya gimana sih? Dagang itu gimana sih biar untungnya banyak? Dagang itu sekarang tuh ilmunya banyak kok. Andai kamu belajar, subhanallah. Sekarang dipilih jadi apa? Jadi sekretaris. Bagaimana sih jadi sekretaris yang manfaat bener? Sekretaris yang mumpuni, sekretaris yang ini, itu ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu semuanya. Jadi kalau kerja itu bukan karena perintah, nih kerjain ini, oh ya. Sekalipun kamu murid disuruh sama guru mengerjakan sesuatu, tapi kamu nggak bekali dirimu dengan ilmu, kamu bukan siapa-siapa. Kerjaanmu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika misalnya kamu disuruh, diperintah, baik dengan atasanmu, dengan gurumu, dengan siapapun itu, kerjain ini. Marhaba, gak ngerti, emang gak ngerti. Gimana caranya biar ngerti? Belajar. Maka mengerjakan sesuatu dengan tujuan sababnya dia mau cari sesuatu di dunia ini, fa'alaika bil ilm, maka hendaknya kamu membekali dirimu itu dengan ilmu. Tanpa ilmu gak bisa jadi apa-apa.
Jadi kalau kamu mau dagang hari ini, belajar ilmu dagang. Lihat, gak ada orang yang bisa bertani kalau gak belajar. Tidak ada orang yang bisa beternak, ya, menjadi peternak, itu pengusaha peternak kalau dia gak belajar. Tidak juga ada yang jadi pengusaha buah-buahan sayuran kalau gak tahu caranya berkebun. Gak tahu semuanya, gak tahu mau jadi apa. Kalau kamu misalnya baru gabung dunia majelis, ada anak-anak yang biasanya gabung dalam dunia majelis, mereka berhenti dalam dunia bekerja. Ketika kamu berhenti dalam dunia bekerja, artinya kamu sedang memberi dirimu untuk tidak tertarik pada hal urusan yang menjadi urusannya dunia. Ketika kamu mau fokus sama majelis atau fokus sama akhirat, fa'alik, maka tugasmu apa? Jadikan itu yang menjadikan penguatmu adalah yakin. Kamu harus punya modal yakin. Modal rezekinya bukan datang dari mana-mana. Yakin dulu, nanti rezekinya masih ada dari Allah, gak kurang dari rezekinya orang yang bekerja. Kalau modalnya yakin, udah beres urusan. Tapi kalau kamu mau bergantung dengan sabab, ada keterikatan dengan sabab, artinya kamu mau berurusan dengan sabab. Sebab itu tujuannya apa? Bukan bergantung pada dia, tapi menjadikan dia jalannya. Jalan menuju apa? Menuju sesuatu yang kamu tuju. Mau dapat rezeki, mau dapat uang, mau dapat apapun itu. Maka ini disebut tali penghubung yang nganterin kamu sama rezekinya. Bukan gara-gara itu kamu dapat rezekinya, jangan salah. Yang ngasih rezeki tetap Allah. Jadi konteksnya bukan karena kerjaan kamu dapat rezeki. Nanti kalau saya enggak kerja lagi, nanti saya gimana? Bukan. Pekerjaan itu cuma tali penghubung, tapi pemberinya Allah. Sekalipun talinya putus, Allah masih bisa ngasih dengan caranya sendiri. Itu kiasan. Jadi kalau kita mau menjadikan pekerjaan ini sebagai sebab, jadikan ini yang kamu lakukan dibekali dengan ilmu. Kalau kamu nggak bekalin diri kamu sama ilmu, yang kamu kerjakan hanya sia-sia saja. Ilmu itu bikin kita bisa bergerak. Ilmu itu ngajarin kita bagaimana berusaha. Ilmu ngajarin kita cara. Tapi keyakinan yang bisa mengantarkan kita semua itu. Tanpa keyakinan ente nggak bisa. Orang bisa bikin kue, belum tentu yakin kuenya laku. Ya, orang bikin kue bisa, tapi nggak yakin kuenya laku. Emang ada yang mau beli? Enggak nggak pede. Orang bisa memodalkan dirinya untuk berdagang, tapi dia nggak yakin dagangannya laku. Ilmu ngasih tahu kamu arah, ngasih tahu kamu cara, tapi yakin yang mencapai dan mengantarkanmu untuk mencapai semua itu. Hakala, dan dibalik yakin itu ada Allah. Karena yakin kita bukan pada apa yang kita lakukan, tapi yakin kita pada apa yang Allah berikan untuk kita. Dan kita yakin Allah pasti kasih kita rezeki, maka kita pasti akan mendapatkan apa yang kita yakini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, mengaruniakan kepada kita rezeki yang luas, yang halal, yang barokah insyaallah. Yang mudah-mudahan insyaallah dengan bekal ini kalian mobil khusus, anak-anak muda, remaja bisa menjadikan ini sebagai bekal kalian untuk mengarungi kehidupan di hari nanti, baik setelah kalian berkeluarga ataupun dari saat ini saat kalian sedang berusaha. Hindari merasa lelah, mengeluh dan ingin lari. Semua itu tidak mengantarkanmu pada hidup yang lebih baik. Hadapi, rasakan letihnya, tapi ganti tekadnya, ganti niatnya. Jadikan semua yang apa kamu lakukan ini bukan hanya untuk dirimu saja, tapi ini untuk akhiratmu. Bukan untuk di dunia saja, tapi juga untuk di akhiratmu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentu untuk semua yang hadir insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin.